Bapak Insinyur Kiai Haji Nurul Zaman, yang juga merupakan Sekjen Al-Ittihadiyah. Kemudian yang terhormat Bapak Sekretaris KPU, Bapak Hazwarli Alim, para pengurus KPU MUI, dan peserta diskusi virtual yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya pada kita semua ini, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan yang insya Allah dapat memberikan manfaat bagi kita dalam mengamalkan perintah Allah, khususnya sesuai dengan rukun Islam yang keempat. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Aldi Putra yang pada kesempatan ini akan bertindak sebagai moderator pada kegiatan Bincang Ekonomi Umat episode kedua dengan tema Zakat dan Ekonomi Umat. Sekedar informasi bahwa Bincang Ekonomi Umat ini adalah program rutin dari KPU MUI yang insya Allah secara istiqomah akan dilaksanakan setiap Sabtu malam. Dan kami harap bahwa kegiatan ini sebagai majelis ilmu, dan sekaligus sebagai tatap muka secara virtual dengan umat. Nah, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang sudah berpengalaman sekali tentang ekonomi syariah, yaitu Bapak Ustadz Imam Baihaqi, MHI PhD, yang merupakan anggota KPU MUI. Nah, beliau ini kesehariannya merupakan co-founder dari Inspired Islamic Finance yang berdiri tahun 2014. Dan beliau juga bekerja di Kedutaan Besar Qatar sebagai Economic Researcher. Nah, untuk jenjang pendidikan, beliau merupakan santri dari Gontor, kemudian melanjutkan studi S1 dengan program studi bahasa Arab di Saddam University, Baghdad, Irak. Kemudian melanjutkan S2 Ekonomi Islam dan S3 Keuangan Islam di INSEAD, Malaysia. Nah, hal yang menariknya lagi, beliau ini juga fasih dengan bahasa Arab. Jadi mungkin dari peserta diskusi virtual yang tertarik bisa menghubungi saya. Nanti saya kasih nomornya Pak Ustadz. Mana tuh bisa berbagi ilmu gitu kira-kira Ustadz. Ahlan. Nah, kemudian untuk tema pada hari ini cukup menarik karena zakat ini kan merupakan perintah dari Allah, tapi tidak sedikit dari kita yang belum betul-betul mengerti apa zakat itu, kemudian jenis-jenis zakat, dan mungkin secara hukum Islamnya belum paham sekali. Nah, mungkin mudah-mudahan setelah diskusi ini kita bisa memetik dan dapat pelajaran-pelajaran, materi-materi yang kedepannya kita melakukan amalan-amalan Allah, amalan Islam itu tidak salah. Kalau gitu kita persilahkan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Baihaqi, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ya fattahu ya razzaqu ya alim, amin ya rabbal alamin. Al Mukarram Bapak Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, para wakil ketua, Bapak Sekretaris dan para wakil sekretaris, para anggota dan sahabat-sahabat sekalian, serta undangan-undangan untuk mengikuti kegiatan belajar bersama, sharing pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama tentu kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Ribuan orang dalam kondisi sakit dan kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk belajar, untuk sharing pengetahuan, karena sharing pengetahuan itu ketika di-share justru bertambah. Ketika di-share ilmu kita justru bertambah, maka kita bertambahlah ilmu kita. Yang kedua, ketika kita sharing pengetahuan, mengamalkan ilmu kita, maka kita sudah menutup pintu surga, pintu neraka. Karena orang yang berilmu ketika dia ditanya tentang ilmunya dan dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, itu akan diazab terlebih dahulu daripada orang-orang yang menyembah berhala. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya, mu'adzabun akan diazab min qabli ubadil wasan, sebelum orang-orang syirik, orang-orang yang beribadah menyembah patung-patung, memuji kemusyrikan, akan diazab. Itulah beratnya orang berilmu. Maka ketika rekan kita, sahabat kita Pak Afan Rangkuti membuka kesempatan untuk sharing ilmu, saya langsung nyambut, bismillah, saya siap untuk share, meskipun ilmu yang saya miliki mungkin tidak seberapa. Alhamdulillah. Berbicara mengenai zakat, berbicara mengenai zakat ini tentu sebuah pengetahuan dan juga amaliyah, karena Islam itu didirikan atas 5 perkara dan satu diantaranya adalah zakat, di mana zakat ini itu adalah punya hubungan khusus dengan sesama manusia. Kalau sholat itu hubungannya antara seseorang dengan Tuhannya. Dan Tuhan tidak peduli terhadap sholat kita. Mau sholat silahkan, tidak sholat silahkan, tapi manusia itu perlu dan butuh tentang sholat. Kemudian zakat, syahadat dulu kita. Dan Tuhan juga ketika mempersaksikan kita, ya sudah. Ketika kita mempersaksikan, persaksian kita itu bukan persaksian mata, tapi persaksian batin kita, keimanan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan tidak ada yang berhak untuk disembah. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalahnya. Kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat ini hubungannya lebih banyak hubungan antara manusia ke manusia. Hubungan manusia ke manusia. Betul, itu perintah Allah, tapi prakteknya adalah hubungan manusia dengan manusia. Hubungan dengan Allah hanya ibadah, tapi sisi-sisi yang lain adalah hubungan manusia dengan manusia. Lain lagi dengan puasa. Kalau puasa itu hubungannya adalah seseorang dengan Tuhannya. Nggak ada hubungannya dengan manusia. Dan Allah yang
memberikan pahala atas puasa itu. Haji lebih cenderung hubungan adalah manusia dengan sosialnya. Itu sebagai pembukaan. Nah, pada masalah zakat, zakat ini berasal dari bahasa Arab, zaka yazku atau zakka yuzaki. Zakka yuzaki artinya membersihkan. Dan secara keseluruhan zakat adalah sebuah proses dari memberikan sesuatu yang sesuai, memberikan sesuatu yang berasal dari harta kekayaan yang kita miliki setelah memenuhi nisab, setelah memenuhi haul. Itu kalau zakat biasa. Tapi ada juga zakat fitrah yang tidak perlu ada haul, tidak perlu ada nisab. Yang penting kita masih hidup dan kita mampu tidak mau diupayakan untuk mampu sebagai hutang. Zakat berarti tadhir, menyucikan. Zakka yuzaki artinya mensucikan. Ketika kita membayar zakat, berarti kita menyucikan. Siapa yang menyucikan apa? Menyucikan harta kita dan menyucikan diri kita. Menyucikan harta kita dan menyucikan diri kita. Karena apa? Dalam harta yang kita miliki itu terdapat hak milik orang lain. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam harta, kumpulan harta-harta yang kita miliki atau mereka miliki, ada hak orang-orang yang mereka terhalangi untuk mendapatkannya. Jadi mereka terhalangi untuk mendapatkan harta itu terkumpul di dalam harta kita, sehingga sebagian dari harta kita adalah milik orang lain. Jadi ketika kita berbicara mengenai zakat adalah membersihkan harta yang kita miliki di samping membersihkan diri kita sendiri, sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun. Di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan begitu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Berarti perintahnya di sini adalah mengambil dari harta mereka shadaqatan. Nah, arti sedekah di sini adalah zakat. Karena hanya sedekah yang bentuknya wajib saja yang disebut zakat. Maka ketika perintah khudz min amwalihim shadaqatan diartikan sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Menyucikan, zakat ini menyucikan, wa tuzakkihim juga menyucikan, membersihkan, menyucikan. Apa yang disucikan? Diri kita dan juga harta kita. Dari apa? Segala hal. Menyucikan dari rasa dengki bagi orang-orang yang terhalangi tadi, orang-orang terhalangi untuk mendapatkan harta, tapi juga menyucikan diri kita dari sifat-sifat rakus, sifat-sifat korup, sifat-sifat yang tidak membagi, pelit, bakhil, itu dibersihkan dengan zakat. Itu sekedar gambaran mengenai bahasa dan fungsi dari zakat. Saya pada malam hari ini tidak akan bahas mengenai zakat tentang detail-detailnya, tetapi saya akan fokus kepada unsur-unsur utama dalam zakat. Jadi dalam zakat ini sebetulnya yang dibicarakan ada 5 hal. 5 hal yang bahasa saya mengatakan bahwa kesemuanya adalah du'afa atau mustad'afin, kecuali 1. 5 unsur ini, 3 unsur manusia dan 2 unsur materi. Unsur manusia pertama, saya katakan bahwa muzaki adalah du'afa. Muzakin atau para muzaki yang banyak ini du'afa. Du'afanya bukan karena materinya tidak dimiliki. Mungkin boleh jadi adalah materinya banyak, kekayaannya banyak. Tapi du'afa karena bayar zakat. Disinilah bentuk dari kelemahan mereka.
sifat du'afa itu ada du'afa karena tidak memiliki pengetahuan tentang zakat, tentang kewajiban yang harus ditunaikan. Itu muzaki untuk mufrad dari orang-orang yang bayar zakat. Yang kedua, unsur manusia adalah mustahiq atau orang-orang yang berhak. Ini kehadiran Allah Subhanahu wa taala ketika mendistribusikan sesuatu, ketika Allah memfirmankan sesuatu, memerintahkan sesuatu berkaitan dengan distribusi, maka ayatnya itu lebih detail. Kita lihat ayat tentang alaiha, para amil, wal muallafati qulubihim, orang-orang yang hatinya lemah, orang yang berjuang fisabilillah, orang-orang yang ibnu sabil yang mereka berada dalam perjalanan. Saya disebutkan satu fuqara dan masakin. Menurut Imam Syafi'i, fuqara, posisi fuqara itu lebih tinggi daripada masakin. Karena fuqara itu orang miskin, orang yang tidak punya harta dan tidak punya income. Itu fuqara. Fakir mufrad atau bentuk satu orang, fuqara bentuk jamaknya. Kalau miskin itu orang yang memiliki sedikit harta, kemudian memiliki income dan income-nya nggak mencukupi, jadilah dia miskin. Kekurangan terus. Yang ketiga adalah amilin alaiha. Nanti saya akan jabarkan amilin alaiha, awal amilin alaiha dengan amilin fiha nanti berikut. Kemudian wafir riqab, orang-orang yang mereka menjadi budak. Kalau sekarang mungkin menjadi tahanan. Karena berbagai hal. Karena dia menjadi tahanan sementara memiliki tanggung jawab keluarga, sehingga mereka harus dibantu. Karena orang masuk tahanan itu berbagai macam. Karena mungkin kesalahan, mungkin karena dia menjadi narapidana, karena melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana. Tapi ada sesuatu yang mungkin politik dan sebagainya. Atau karena tuduhan-tuduhan yang mengakibatkan dia masuk penjara, sementara dia memiliki tanggung jawab, maka dia berhak untuk mendapat bantuan diberikan kepada orang-orang yang ditanggungnya. Kemudian wal gharimin, orang-orang yang terlilit utang. Siapa ini orang-orang terlilit utang? Adalah orang yang memang ketika itu karena kebutuhan yang mendesak, kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Sekarang banyak orang terlilit utang, tapi kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Dia terlilit utang misalnya karena apa? Karena beli handphone, beli motor, beli mobil, kemudian saat pandemi seperti ini nggak bisa bayar, mereka terlilit utang. Itu bukan lagi terlilit utang karena mereka gharimin yang berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Mereka bisa bayar lepas motornya, lepas mobilnya, kemudian ganti handphonenya dengan ganti yang dengan nilai-nilai yang tidak muluk-muluk, gitu kan, yang biasa saja. Tetapi orang yang gharimin karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Kalau tidak utang, maka dia tidak utang, tidak bisa utang, maka usahanya. Inilah orang-orang yang betul-betul karena memang memenuhi kebutuhan primernya, bukan kebutuhan sekunder. Sudah, al-gharimin fi sabilillah. Kemudian fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di fi sabilillah. Siapa mereka? Banyak sekali. Para asatid yang mereka berada di kedalaman,
mereka berjuang, berdakwah, anak-anak santri yang mereka memang dari keluarga musta'afin, dari keluarga yang tidak mampu. Pada Rasulullah menyatakan, man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillahi hatta ya, orang yang belajar menuntut ilmu bahwa fi sabilillah, mereka adalah orang-orang yang fi sabilillah. Maka kita ketika memberikan dana beasiswa kepada anak-anak kita yang belajar di pesantren atau tahfidz Quran, itu adalah hak-hak mereka yang bisa diambilkan dari zakat. Kemudian fisabilillah wa dan jalan. Kalau sekarang kita menemukan orang dalam perjalanan mungkin sulit karena berbagai hal. Tetapi kita bisa melihat banyak sekali kejadian-kejadian ketika orang menaiki mobil misalnya, melewati suatu kawasan, ternyata mobilnya mogok. Mobilnya mogok karena apa? Karena bensinnya habis. Bensinnya habis. Ketika bensinnya, dia masih punya ATM. Punya uang di ATM. Tapi dia di mana bisa ngambil uangnya di ATM? Sementara teleponnya karena dia di tengah-tengah alas, teleponnya pun tidak punya sinyal. Dia menemukan orang di situ yang seperti kondisinya itu dapat diberikan dari zakat. Atau orang-orang dalam bepergian tahu-tahu kehilangan harta bendanya, dia naik kendaraan umum, kendaraannya mengalami kecelakaan atau dia mengalami penjambretan dan sebagainya sehingga dia tidak memiliki apapun. Di rumahnya yang asli dia mungkin orang kaya, tetapi ketika dalam kondisi seperti itu dia dirampok, dia dijambret, dia tidak punya apa-apa lagi, maka dia berhak untuk mendapatkan bantuan dari dana zakat. Itu kira-kira perincian dari mustahik. Kemudian yang ketiga adalah muzakki. Ini yang pertama dari amil juga dalam kondisi dhaif, mustad'afin ya. Kemudian mustahik apalagi mustad'afin mereka orang-orang yang amil kan disebut dalam kaitannya sebagai orang fakir atau miskin, tapi kaitannya orang itu sebagai amil. Jadi amil itu boleh jadi adalah orang fuqara dan masakin atau gharimin atau fisabilillah. Tapi dalam kaitan ini yang kita sebut sebagai amilin 'alaiha adalah orang-orang yang memiliki kemampuan manajerial, yang mukallaf, yang diperintahkan oleh sebuah otoritas sehingga mereka memiliki otoritas untuk mengumpulkan zakat, mendistribusikan zakat, dan memanage zakat. Itulah amilin 'alaiha. Pada zaman dahulu Mu'adz bin Jabal ketika diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ke Yaman, Mu'adz bin Jabal ini diperintahkan untuk mengambil zakat, mengkolek zakat, mengumpulkan zakat, kemudian mendistribusikan zakat. Mu'adz bin Jabal tentu tidak bekerja sendiri, dia punya anak buah. Sama sebetulnya kalau dulu adalah yang diberikan otoritas adalah Mu'adz bin Jabal, tapi zaman ini yang diberikan otoritas adalah lembaga-lembaga amil zakat, LAS atau BAS, baik BASNAS atau LASNAS atau dan sebagainya, semua lembaga-lembaga. Lembaga-lembaga ini saya definisikan menjadi dua. Saya pecah menjadi dua. Lembaga ini tentu memiliki manajemen dan memiliki staf. Maka tidak semua orang yang bekerja dalam lembaga ini disebut amilin 'alaiha. Sebagian mereka disebut amilin 'alaiha atau pengelola zakat, sebagian dari mereka amilin fiha, orang-orang yang bekerja untuk lembaga itu. Kenapa demikian?
ada sebuah lembaga zakat ketika bulan Ramadan berhasil mengumpulkan dana ya, 1 miliar. Nah, yang 1 miliar ini jatah operasional secara keseluruhan karena ketika kita distribusikan ke 8 asnaf, maka 100% dibagi 8 sama dengan 12,5%, maka jatah maksimal dari biaya operasional termasuk gaji dan sebagainya adalah 12,5%, 125 juta. Ketika bulan Ramadan atau awal-awal Ramadan yang itu dihitunglah katakanlah bulan akhir Desember dengan awal Januari, itu mendapatkan 125 juta biaya operasional kalau terkumpulkan 1 miliar. Tetapi ketika akhir Ramadan di akhir bulan Januari terkumpul 5 miliar. Nah, yang 5 miliar ini berarti 1/8-nya tetap menjadi bagian untuk ambil zakat untuk biaya operasional. Harus dimanage secara betul-betul. Ketika bulan berikutnya, bulan Syawal, tidak ada lagi orang yang membayar zakat, sehingga mestinya bisa 1 bulan biasa terkumpul 1 miliar, kali ini cuma terkumpul 100 juta. 100 juta biaya operasional cuma 12.500.000. Sementara bayar listrik, bayar air, bayar gedung, bayar dan sebagainya tidak mencukupi. Tetapi ketika tidak mencukupi, manajemen zakat inilah yang bertanggung jawab untuk membayar semua. Kalau harus digaji sebagaimana kemarin gajian biasanya. Itu tanggung jawabnya zakat. Ada kewajiban antara amil alaiha dan amil fiha, kita bedakan supaya apa? Di sini ada yang bertanggung jawab secara menyeluruh, manajemen atau katakanlah dalam suatu direksi. Direksinya itu bertanggung jawab penuh terhadap operasional dan terhadap kemampuan lembaga zakat untuk mengumpulkan zakat sebanyak-banyaknya dan mendistribusikan sebaik-baiknya, seadil-adilnya. Itu sudah tiga sisi ya yang sudah kita bahas dari muzaki, mustahik, dan amil. Semuanya ini adalah mustad'afin kecuali muzaki. Muzaki inilah bisa mengembangkan amil sendiri dan juga bisa mengembangkan para muzaki. Nanti tugas-tugasnya akan saya bincangkan setelah itu. Kemudian unsur yang keempat adalah al-amwal az-zakawiyah, sumber-sumber zakat. Kalau dulu ketika zaman Rasulullah SAW itu disebutkan, jelas sekali menyebutkannya hanya sumber-sumber zakat itu ada sangat terbatas. Az-zahab wal fiddah. Kemudian ada zakat, ada harta perniagaan. Kemudian ada hewan ternak. Kemudian ada hasil pertanian dan hasil tambang. Ini secara keseluruhan merupakan harta kekayaan. Jadi baik punya kambing 100, punya sapi 5, punya emas setengah kilo atau punya emas 1/4 kilo atau punya perak sekian ratus gram, itu semua merupakan harta. Tetapi oleh Rasulullah SAW itu dipilah-pilah. Katakanlah kalau dijumlahkan secara keseluruhan nilainya 1 miliar misalnya begitu kan. Nilainya 1 miliar, kambingnya punya 39. Sapinya punya 6. Emasnya punya 84. Kemudian peraknya cukup untuk untuk dihitung. Kemudian harta perniaganya juga ada.
secara keseluruhan mungkin jumlahnya 1 miliar. Tapi boleh jadi orang ini tidak kena kewajiban zakat. Padahal sudah nisab, dianggapnya sudah nisab, kalau dikumpulkan seluruhnya, dan sudah haul. Tapi karena ketentuan nisab itu adalah 1, 1, 1, 1. Jadi masing-masing punya nisab. Tidak bisa emas digabung dengan perak, tidak bisa emas digabung, kekayaan emas itu digabung dengan kekayaan kambing, tidak bisa. Kambing kalau jumlahnya 39, ya sudah nggak kena zakat. Emas kalau jumlahnya 84 gram, ya sudah nggak kena zakat. Kemudian harta perniagaan kalau jumlahnya kurang 85 gram, ya nggak kena zakat. Emas yang kita miliki, katakanlah setiap saat kita pakai, nggak kena zakat. Tetapi secara keseluruhan, memang kewajiban zakat itu ada unsur-unsur keadilan. Nah, unsur-unsur keadilan inilah yang perlu kita jaga supaya orang-orang yang memang mereka punya kewajiban membayar zakat tetap tergerakkan hatinya untuk membayar zakat, dan orang-orang yang menjadi mustahik itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan. Karena pada saat itu al-amwal az-zakawi itu sumber-sumber zakat itu terbatas, otomatis zakat yang dibayarkan juga terbatas. Harta yang dibayarkan itu juga disebut sebagai zakat. Jadi zakat secara menyeluruh, semua rangkaian dari awal sampai terakhir kita sebut zakat, tapi harta yang kita berikan atau uang yang kita berikan atau sesuatu yang kita tunaikan ke pihak lain juga disebut zakat. Kita lihat bahwa sumber zakat lemah karena belum kita kembangkan. Ya. Belum kita gali sumber-sumber zakat yang lain. Kalau sumber zakatnya tidak banyak, tentu zakat yang dibayarkan tidak banyak. Ya inilah, makanya saya gambarkan bahwa keseluruhan dari mustahik zakat, kemudian dari muzaki, dari al-amwal az-zakawiyah, dan dari zakat yang dibayarkan itu mustad'afin, orang-orang yang lemah atau kelompok-kelompok yang lemah. Katakanlah ada yang manusia sebagai kelompok manusia, karena mustad'afin itu sebetulnya kan jamak mudzakkar salim gitu ya. Kalau yang ini sebagai harta mungkin tidak menggunakan jamak mudzakkar salim, tapi menggunakan kata-kata ya kelompok-kelompok atau yang masih lemah, belum dikembangkan. Satu-satunya bisa mengembangkan ini semuanya, makanya amil diberikan otoritas. Zakat adalah sebuah perintah yang berkaitan dengan sosial, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan otorisasi kepada kekuasaan, diberi kepada pemegang kekuasaan untuk mengambil daripada orang-orang itu yang memiliki. Khudh min amwalihim. Perintahnya adalah khudh, ambillah. Maka zakat bukan karitatif, bukan caritatif. Zakat adalah otoritatif. Sebuah tindakan yang berdasarkan otorisasi. Kalau infak atau sedekah atau wakaf itu karitatif. Bentuknya charity. Mau dilaksanakan monggo, enggak disilakan juga boleh, tapi kalau bisa ayo. Nah, itulah bentuk charity. Sukarela. Tidak ada paksaan, sukarela. Itulah bedanya antara zakat dan sedekah, kemudian yang lain-lain yang bentuknya dukungan atau sokongan-sokongan atau bantuan-bantuan yang bentuknya meskipun sama-sama uang atau sama-sama yang lain, tapi berbeda penamaannya, termasuk juga tentang wakaf. Itu mengenai 5 unsur yang ada dalam zakat. Sekarang bagaimana kita mendistribusikan zakat? Karena apa? Ketika mendistribusikan zakat dalam tadi, tapi ketika mengumpulkan zakat itu
lebih cenderung untuk lebih bebas. Artinya lebih bebas, masih banyak yang bisa digali lagi sumber-sumber zakat ini sehingga terkumpullah zakat yang banyak, tapi ketika mendistribusi masing-masing itu sudah ada bagian-bagiannya. Suatu lembaga zakat apakah harus membagikan semua dananya untuk 8 asnaf? Itu tidak. Karena tidak akan mampu. Tidak akan mampu sebuah lembaga zakat untuk mendistribusikan semua harta zakatnya ke 8 asnaf. Itu tidak akan mampu. Paling banyak mendistribusikan kepada 4 asnaf. Misalnya begini. Sebuah lembaga zakat A, kalau fokus di dunia mendanai dunia pendidikan, kemudian ada lembaga zakat B fokus mendanai kesejahteraan sosial. Kemudian lembaga zakat C itu mendanai kesehatan masyarakat. Kemudian yang D mendanai dakwah. Itu mestinya bisa berkolaborasi. Kalau ada mustahik zakat, yang jelas-jelas mustahik zakat datang ke lembaga A yang ini fokus kepada dunia pendidikan, maka tidak mungkin lembaga zakat A yang tidak memiliki infrastruktur untuk bisa mengecek apakah orang ini berhak mendapatkan zakat atau tidak, untuk meyakinkan bahwa si A ini memang perlu untuk dapat dibantu. Pada akhirnya ini tidak akan tercapai kesejahteraan karena apa? Tidak ada manajemen yang baik. Maka caranya ketika si A misalnya orang yang sakit perlu bantuan untuk ke rumah sakit. Ketika datang ke lembaga zakat A yang fokus dunia pendidikan, lembaga zakat A hanya ngasih rekomendasi dan uang transportasi. Rekomendasi kepada lembaga zakat B yang lembaga zakat B di mana lembaga zakat B ini berkaitan dengan bantuan sosial dalam kesehatan. Dikasih rekomendasi untuk dibantu. Demikian juga ketika seseorang datang kepada lembaga B yang menyatakan bahwa anaknya itu tidak bayar sekolah 1 tahun, tidak bisa ikut ujian, maka tidak perlu bagi lembaga B itu untuk ngecek satu-satu. Dia cukup berikan rekomendasi kepada lembaga A yang mengurusi dunia pendidikan. Perlunya bahwa lembaga-lembaga itu berkolaborasi menciptakan sebuah jaringan supaya mustahik zakat ini betul-betul tertangani. Itu tentang mustahik zakat. Ada satu lagi tentang zakat fitrah. Karena saya bagi-bagi tentang zakat fitrah ini. Kebanyakan dari kita, dari masyarakat Indonesia, mereka bertindak sebagai amil, dan amilnya ini adalah amil dadakan. Ratusan lembaga zakat, bahkan ribuan lembaga zakat itu muncul ketika bulan Ramadan akhir. Mereka mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Tetapi mereka adalah para amil dadakan yang tidak memiliki kemampuan manajerial dan tidak memiliki pengetahuan yang mencukupi sebagai amil. Makanya mereka mendapatkan kemudian mendistribusikan sudah selesai. Tidak ada hal lain. Dan ketika menentukan zakat-zakatnya pun mereka juga ikut saja apa yang ada. Artinya ikut apa aja yang ada. Misalnya begini, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali, dan Imam Hanafi, zakat fitrah itu dibayar dengan makanan pokok suatu negeri. Boleh kurma, boleh daging, boleh beras, boleh gandum, boleh jagung, macam-macam. Semua sepakat. Dan 3 imam, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, itu sepakat bahwa yang dibayarkan untuk zakat fitrah hanya bahan makan pokok. Yang lain tidak boleh. Uang tidak boleh. Tapi Imam Hanafi
itu memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang senilai zakat yang dibayarkan. Jadi hanya Imam Hanafi yang perbolehkan membayar zakat dengan uang. Tetapi dengan catatan kepentingannya adalah kepentingan mustahik, bukan kepentingan muzaki. Artinya begini, kalau menurut Imam Syafi'i atau dua imam yang lainnya, kalau seorang mustahik mendapatkan bantuan dari zakat ini dari 10 orang, 10 kali 2,5 kg mendapatkan 25 kg beras. Sementara ketika mau lebaran, karena zakatul fitri itu perintah Rasulullah SAW, tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada orang fakir miskin. Ketika mendapatkan 25 kg beras, sementara kebutuhan dari Idul Fitri bukan hanya beras, tapi artinya bukan hanya dibuat lontong, dibuat ketupat saja, tapi perlu rendangnya, perlu opornya, perlu ini dan sebagainya. Nah, kepentingan itulah yang diambil oleh Imam Hanafi dalam pemahaman saya, bahwa boleh dibayarkan dengan uang karena kebutuhan lebaran itu bukan hanya sekedar beras. Perbedaannya adalah seluruh imam-imam ini setuju, ya. Setuju mereka memberikan takaran bagi zakat fitrah adalah 1 sok. 1 sok ini kira-kira beginilah. Ini kan seinian tangan begitu ya, 1 sok. Imam Hanafi ketika mengambil 1 sok, yang diambil adalah rutob, kurma yang baru matang. Ketika ditimbang, kurma ini 3,5 kilogram. Sementara imam yang lain mengambil yang lain, di antara kurma kering. Jumlahnya sereokan 1 sok itu sama, tapi ketika ditimbang 2,5 kilogram. Karena barang basah atau komoditas basah sama komoditas kering. Meskipun jumlahnya sama, tapi timbangannya berbeda. Maka ketika membayar zakat fitrah, Imam Hanafi yang memperbolehkan membayar fitrah dengan uang harus diikuti ukurannya adalah senilai kilogram kali nilai atau kali harga itu. Katakanlah beras. Imam Syafi'i mengatakan 2,5 kilogram, bayarlah beras dengan 2,5 kilogram. Tapi kalau membayarkan dengan uang, Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Kalau saya mau membayarkan pakai uang, boleh nggak? Boleh, ikuti Imam Hanafi. Bayarlah dengan nilai zakat fitrah sesuai dengan mazhab Imam Hanafi. Berapa mazhabnya? Berapa 1 sok ukurannya berapa? 3,5 kilogram. Maka 3,5 kilogram kali 10.000, katakanlah itu jumlahnya adalah 35.000. Jangan kita membayar sesuai dengan mazhab Hanafi, pakai uang, tetapi ukurannya menggunakan mazhab Imam Maliki ini yang itifak seperti ini tidak boleh. Nah, amil zakat yang ada pada kita itu bagaimanapun juga sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui dan tidak memperdalam mengenai zakat, sehingga ya sudah, yang ada saja kita laksanakan, dan habis begitu orang pun akan bayar. Udah, saya ada bayar beras 3 kilo ini. Saya ada orang di sini, ada 5 orang. 5 kali 3, 15 kilo, dikasihkan 15 kilo. Sisanya saya sedekahkan. Betul kalau bentuknya beras, tapi kalau bentuknya uang, jarang-jarang yang menambahkan. Maka inilah kelemahan dari proses pengumpulan zakat, meskipun pendistribusiannya itu juga masih banyak hal yang keliru, karena distribusi yang dilakukan oleh para amil zakat ini adalah konsumtif, tidak ada yang digunakan untuk pengembangan umat. Nah, yang pengembangan umat ini itu berkaitan dengan bagaimana memanage harta zakat ini yang didistribusikan dalam waktu 1 tahun. Jadi misalnya kita akan memberikan dana untuk fisabilillah anak di pesantren. Kita mesti siapkan dananya minimal 1 tahun.
minimal 1 tahun. Jadi katakanlah 1 tahun 100.000, kita siapkan 1,2 per orang. Tidak kita berikan 1,2 di awal tahun, tetapi kita berikan tetap 100 per tahun. Ketika bulan pertama diberikan 100, berarti ada 11 bulan lagi dana kali 100, ada 1,1 yang itu bisa digunakan untuk pengembangan umat, digunakan untuk dikembangkan, untuk bisnis katakanlah yang dikelola oleh Fuqara Masakin, termasuk adalah untuk Qardul Hasan, dengan jaminan-jaminan yang bisa dilakukan oleh sesama rekan ini, satu kelompok, maka dengan demikian bisalah berkembang. Si anak tetap mendapatkan haknya sebagai fisabilillah, orang-orang miskin ini juga mendapatkan bantuan sumber modal yang itu adalah gratis. Artinya gratis bisa didapatkan dengan bertanggung jawab. Karena apa? Tanggung jawabnya, kalau ini macet, maka anak-anak juga akan macet. Multiplier-nya ini akan begitu banyak kalau orang-orang ini tidak jujur. Nah, perlu kita membuat suatu kesimpulan bahwa apa yang bisa kita lakukan dengan manajemen zakat yang benar, maka banyak sekali yang bisa didapatkan, termasuk adalah fuqara masakin yang tidak bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan modal yang selama ini digembar-gemborkan oleh orang, bahwa fuqara masakin atau UMKM lah, katakan UMKM ini orang, karena UMKM itu sebetulnya banyaknya orang-orang bukan orang kaya. Sebagian besar dari UMKM itulah orang-orang miskin yang memang berusaha setiap saat dan mereka survive karena apa? Terus bergerak. Harta yang mereka miliki terus bergerak. Jualan, katakanlah jualan gorengan sehari 200.000, tapi continue terus sehingga mereka bisa makan. Tapi ketika suatu saat 200.000 kejepit, mereka nggak bisa makan lagi. Mereka akan jadi fuqara masakin. Saya kira gambarannya itu, karena terlalu luas sekali mengenai pembahasan zakat, tapi secara gambaran kira-kira begitu. Insya Allah nanti bisa ditambahkan lagi dengan share dari kawan-kawan dan dari para masyayikh yang lainnya. Demikian, hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali ini penjelasan dari Ustadz Imam nih, sangat detail dan rinci, mulai dari segi manfaat zakat untuk diri kita sendiri, kemudian manfaatnya untuk orang lain, terus kemudian mengenai lembaga zakatnya juga yang menangani pendistribusian zakat, hingga pengaturan jenis-jenis zakatnya. Nah, jadi kita sangat mendapat penjelasan yang sangat detail sekali dari Ustadz Imam ini. Untuk sesi selanjutnya kami buka 2 sesi tanya jawab dengan masing-masing 2 pertanyaan. Jadi untuk sesi pertama silakan Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand di aplikasi Zoom. Apa ada pertanyaan dari peserta diskusi virtual? Sepertinya tidak ada pertanyaan karena tadi juga kami terkendala ini. Link Zoom-nya terjadi kesalahan teknis, jadi terpengaruh juga yang hadir pada diskusi virtual ini.
mungkin Kalau bisa jadi Kalau tidak ada yang Aldi, boleh saya gimana menanggapi? silakan. Bapak Ketua. Terima kasih Pak Ketua, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Pak Kiai atas masukannya. Saya sudah bisa menyelesaikan yang di sebelah. Saya menyimak dari tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang konsep zakat ini sangat luar biasa. Kita berharap ini menjadi solusi. Kalau kemudian ini dikelola dengan optimal, saya kira ini bisa menjadi jurisprudensi untuk dana yang besar. Untuk pengembangan diat iktisodiyah. Ini kan kalau dari sampaikan dari Kiai bahwa zakat ini sesuatu yang wajib. Jadi saya melihatnya itu sebuah piramida dari dana sedekah. Karena memang dalil At-Taubah 60 itu yang kemudian dijadikan sebagai dalil zakat tentang 8 asnaf itu kan pilihan diksinya awalnya sedekah. Berkembang menjadi tanda kejujuran sidqunya orang di dalam beragama untuk sedekah. Lalu ada 8. Nah, yaitu yang li-nya 4 tadi disampaikan itu untuk personal, lil fuqara wal masakin, amilin, mu'allaf. Dan saya melihat tadi ada fee-nya 4. Fisabilillah, ibnu sabil, firriqab, fil gharimin. Selama ini setelah kita coba diskusi di kedalaman aplikasi di lapangan, kebanyakan memang saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Imam bahwa ini banyak hanya mengalir pada 2 sisi li ini, yaitu personal, lil fuqara wal masakin. Amilin itu temporer. Padahal kalau amilin itu di zaman dahulu kala itu kan sebuah jabatan yang prestise karena satu-satunya yang dikasih tugas oleh Allah, surat keputusan tugas dari Allah itu yang secara profesional ya amilin langsung. Yang lain itu tidak. Nah, tapi yang fi ini jarang digunakan. Fisabilillah, ibnu sabil, firriqab, fil gharimin. Saya pernah diskusi dengan kawan-kawan Basnas waktu zamannya Pak Didin Hafiduddin. Saya sampaikan Pak Didin mestinya dengan adanya jurisprudensi zakat ini. Zakat ini wajib hanya di puncak gunung es. Di bawahnya yang besar lagi, namanya sedekah, namanya infak. Kulil afwa, dia besar. Ada tambahan. Lalu kemudian ada lagi yang lebih besar lagi, yang dia bisa mengendap terus dan besar yang dia wakaf. Jadi dia di bawah gunung es. Saya tanya Dr. Didin, berapa potensi zakat? 219 triliun setelah dihitung dengan Basnas dan Sedes IPB. Berarti di bawahnya besar lagi. Nah, 219 triliun ini dengan undang-undang zakat itu baru bisa dikumpulkan oleh Basnas hanya 10 triliun dari ANS, dari BUMN, dari ANS juga ya. Hanya 10 triliun dari potensi 219 triliun. Jadi bawahnya itu lebih besar lagi. Sehingga kita bisa membayar sebenarnya hutang negara itu dari konsep zakat yang menjadi jurisprudensi dengan gunung es yang di bawah yang tidak terlihat yang sangat besar. Karena 5.000 triliun putaran kita negara di Jakarta saja yang private sector itu bisa mencapai itu juga 4.800 triliun itu berputar di Jakarta saja itu yang di luar anggaran APBN. Jadi kita tuh besar sekali potensinya. Cuman sayang yang untuk sistem itu jarang digunakan. Saya sampaikan. Kita hanya pada sharing personal, habis di personal. Fakir, miskin, amil, mu'alaf. Ini pun temporer amilnya. Tidak dia melakukan seperti yang disampaikan oleh Kiai
Imam Bayhaqi tadi, khud minambal. Lakukan audit kepada orang secara proaktif, audit, sehingga dia kemudian didatangi oleh amil yang. Tapi yang 4 ini, fisabilillah, nusabil, firriqab, fil gharimin, seringkali tidak dibahas secara tuntas. Padahal kalau kita gunakan fisabilillah, itu kekurangan-kekurangan ekonomi kita yang kemudian kompartemen ekonominya itu selalu saja bicara UMKM. Kita nggak bicara konglomerasi head to head dengan kartel itu sebagaimana surat Al-Anfal 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Yang mengganjal kartel dari hulu dan hilir. Kita dijebak pada UMKM. Karena yang ininya saya kira fee-nya nggak dipakai. Itu saya sempat sampaikan ke Pak Ditino. Bahwa untuk kemudian membuat UMKM itu bisa bersaing, dia perlu didampingi, dia perlu diperjuangkan, dia perlu diadvokasi, dia perlu mendapatkan pendampingan skill sampai consulting fee-nya itu kemudian sering kebingungan. Padahal ada dana jihad fisabilillah. Atau mungkin dalam musabil dalam perjalanan menuntut ilmu, pendampingannya itu loh. Bahkan ketika dana-dana operasional untuk membesar dia melawan yang multinational company itu, ini tidak dilakukan backup firriqab. Seringkali firriqab itu sangat artifisial. Itu penjajahan seperti dibelenggu seorang yang kemudian dibelenggu kayak orang negro dulu, mohon maaf. Itu kemudian dibelenggu seperti itu saja. Padahal penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan sosial, penjajahan budaya, penjajahan kesehatan bahkan. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kartel perusahaan besar farmasi menjebak umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa di dalam biaya kesehatan yang murah. Ini dalam skala makro seperti itu. Itu mesti bisa bantu dengan biaya jihad dari fisabilillah, kemudian Ibnu Sabil, dan firriqab ini. Lalu kemudian kalau ada yang collab, ini saya contohkan misalnya saya pernah dulu berinteraksi dengan kawan-kawan asosiasi pengusaha-pengusaha Pak Kiai. Katakan ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 17 nih kita ngaji-ngaji masalah ekonomi syariah. Terus kita ngaji dengan berbagai kajian. Suatu saat ada seorang misalnya katakan Ustadz Aldi kata, itu gagal bayar. Na'udzubillah min dzalik ya, semoga sukses, nggak ada gagal. Katakan gagal bayarnya itu 300 miliar. Apa biasanya yang terjadi pada ukhuwah Islamiyah kajian-kajian itu? Biasanya yang terjadi itu nggak ada pertolongan. Kalaupun ada itu sering jadi ghibah. Memang dia nggak prudent, dia nggak hati-hati, dia kurang ini, dia boros, hedonis, and so on. Ada yang lebih baik. Sabar ya Pak Aldi. Tapi 300 miliar nggak kebayar. Ukhuwah Islam ini nggak kerasa dengan solusi backup ini. Padahal ada fil gharimin. Ada lagi yang datang, nih Pak Aldi 1 juta 2 juta buat ongkos. 300 miliar nih ketika dikejar-kejar debt collector. Mana keberadaan ta'awun kita dalam sebuah sistem zakat, apalagi dana yang besar. Ini nggak terasa. Padahal ada fil gharimin, membayar hutang pada pihak ketiga. Dan memang kalau orang sedang jatuh seperti Pak Aldi misalnya, katakan yang lain yang Pak Aldi, itu kan penyebabnya ada 3. 1 mungkin dia moral hazard, memang tidak aman. Na'udzubillah. Yang kedua mungkin unskilled, dia tidak punya ilmu manajemen tentang menata ekonomi, keuangan dan sebagainya. Yang ketiga mungkin force majeure seperti karena gempa, longsor yang sekarang terjadi ini, banjir, itu kan mesti di backup dengan fil gharimin. Itu mestinya umat Islam tuh nggak ada yang bangkrut kayak dulu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semua terbackup. Maka saya setuju dengan apa yang disampaikan Haji Afan Rangkuti ketika berbicara tentang kita butuh big data. Mana sih yang mau di-backup? Karena orang yang ditolong itu tidak sembarang orang beriman, tapi yang mau hijrah, surat Al-Anfal ayat 72. Untuk head to head dengan surat Al-Anfal 73 itu melawan kartel. Nah ini semuanya disebar yang untuk linya, fakir, miskin, yang tidak berjuang dan menjuang dikasih sama. Hanya sekedar kupon. Sementara aktivis masjid, pejuang jihad iktisodiyah, tidak mendapatkan skala prioritas dalam aulawiyahnya. Saya kira kalau ini didudukkan, kita itu nggak ada yang bangkrut dan kuat. Tinggal siapa yang akan ditolong, siapa yang melakukan regulasi ini dengan kekuatan yang luar biasa dari puncak gunung es yang 219 triliun itu, ditambah yang bawah.
Ini sharing saya. Saya tadi menyimak luar biasa masukan dari Pak Kiai. Jazakallah khairan. Demikian Pak Kiai. Terima kasih tanggapannya dari Pak Ketua KPU. Mungkin dari Pak Ustadz Imam mau menanggapi, silakan. Memang dalam ayat tentang pendistribusian zakat ini ada dua, li sama fi. Dan kemampuan dari amil zakat memang menjadi hal yang utama kelemahan dari pengelolaan zakat. Saya katakan bahwa penyebab secara keseluruhan posisi mereka adalah mustad'afin ya, mustad'afin dari sisi manusia dan mustad'afin dari ada lemah ya, kata lemah dari sisi sumber zakat dan zakat yang dibayarkan. Tetapi amil zakat ini yang bahasanya Pak Ketua ini mendapatkan SK ya, mendapatkan SK yang punya otoritas, itu mestinya memang harus dikembangkan. Nah, siapa yang harus mengembangkan? Yang bisa mengembangkan ini mestinya adalah amil zakat itu sendiri. Amil zakat itu sendiri memang harus bisa mengembangkan. Mereka tidak bisa mengembangkan mustahik atau muzaki atau al-amal zakawiyah atau zakat yang dikembangkan kecuali mereka bisa mengembangkan diri. Sumbernya karena mereka du'afa, yang kuat yang bukan du'afa itu adalah amil alaiha. Nah, pada posisi amil alaiha lemah, siapa yang punya kewajiban untuk membangkitkan? Ini adalah negara. Karena otoritas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya kepada Nabi Muhammad SAW, perintahnya khudh min amwalihim, itu kepada otoritas tertinggi saat itu adalah Nabi memberikan otoritas kepada pihak-pihak yang lain. Maka dalam kaitan ini yang diberikan adalah negara. Sekarang apakah negara memberikan otoritas itu kepada pihak lain? Mestinya iya. Negara melalui Kementerian Agama, kementerian yang lain itu memberikan otoritas kepada lembaga ambil zakat, kepada badan ambil zakat. Nah, tetapi ketika lembaga dan badan ini tidak semua terakomodir dalam lembaga-lembaga yang besar, bahkan banyak juga katakanlah ambil zakat swasta yang mereka hanya ada di bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan seperti saya katakan tadi, maka harus ada yang bisa mengembangkan. Satu-satunya yang bisa mengembangkan zakat, ya, mengembangkan ambil zakat ini adalah para alim ulama, dan itu di meja Majelis Ulama Indonesia. Jadi kuncinya adalah di Majelis Ulama Indonesia. Entah Majelis Ulama Indonesia itu berkolaborasi dengan lembaga ambil zakat nasional atau badan ambil zakat nasional, bagaimana yang harus dilakukan, karena kita juga rancu sebetulnya pada awalnya ya. Pada awalnya badan ambil zakat nasional ini sebagai operator sebagai regulator. Itu dulu yang dipertanyakan banyak orang, posisinya sebagai operator apa sebagai regulator. Kalau sebagai regulator ya kembalikanlah kepada Kementerian Agama atau kepada siapa gitu, katakanlah Kementerian Agama dan Basnas hanya sebagai operator saja. Nah, untuk bicarakan hari ini yang punya otoritas kemungkinan adalah Kementerian Agama, tapi otoritas keilmuan itu bukan ada di kementerian. Otoritas keilmuan itu ada Majelis Ulama. Katakanlah seperti sekarang permasalahan halal. Yang memberikan label halal pemerintah. Tapi yang memutuskan halal atau haram itu Majelis Ulama Indonesia. Oh, ini halal, ini haram. Sertifikatnya silakan dibuat di Kementerian Agama atau badan yang BPJH lah gitu kan. Tetapi secara keilmuan yang memiliki otoritas adalah Majelis Ulama. Makanya dalam pemikiran saya paling tidak ada sebuah diskusi grup lah. Fokus diskusi grup dikembangkan untuk bekerja sama dengan badan ambil zakat ataupun usulan-usulan kepada mereka karena mereka yang langsung berkontribusi di lapangan. Itu saya kira tanggapan saya seperti itu, karena begini, banyak hal yang
terjadi itu ketidak ada percayaan masyarakat atas lembaga-lembaga zakat yang dikelola karena tidak profesional. Itu pertama. Yang kedua, ada orang bukan karena tidak percaya, tapi karena tidak tahu. Karena yang tadi tidak percaya, itu tetap membagikan zakat, tapi tidak terikot. Tidak terikot karena mereka memberikan zakat, ya sudah saya bagikan zakat, jumlah zakat saya tahun ini katakanlah 10 juta gitu kan, saya bagi kepada tetangga kanan kiri, memang kanan kiri saya orang fuqara masakin, saya punya saudara di sana, saya kirim ke sana, saya bagikan kepada fuqara masakin. Itu kan tidak terikot oleh sebuah lembaga. Mungkin yang terikot tadi sekian triliun itu yang memang dibayarkan melalui mereka, tapi yang sebetulnya banyak juga yang mereka membayar secara langsung. Bahkan kalau di catatan kita dulu itu keluarga besarnya Pak JK itu enggak bayar zakat ke lembaga sosial, ke lembaga ambil zakat, enggak. Mereka membagikan bayar zakat ke zakatnya, tapi kepada siapa? Ratusan orang-orang kaya mendistribusikannya secara langsung. Karena apa? Ketidakpercayaan pada lembaga ambil zakat. Itu satu sisi. Sisi yang lain, mereka justru tidak membayar zakat. Karena apa? Memang tidak tahu. Dipahamkan, diberikan edukasi oleh siapa? Yang bisa mengedukasi adalah lembaga ambil zakat. Kalau di sebuah negara atau di beberapa negara, banyak di negara-negara, ada lembaga atau badan hukum yang menjadi konsultan tentang pembayaran pajak. Kenapa di Indonesia tidak ada lembaga konsultan pembayaran zakat? Jadi kan jadi sebuah sebuah ironi gitu kan. Zakat wajib, bahkan yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang jelas. Sementara tidak ada yang menjadi konsultan. Apakah mereka tahu? Tidak, mereka tidak tahu juga. Jadi banyak hal yang dihadapi oleh permasalahan zakat ini, dan insya Allah saya kira kajian tentang zakat ini bisa berkali-kali supaya kita paling tidak literasi kita tentang zakat banyak. Dan sekali lagi mohon maaf, saya sampaikan dari awal bahwa kita belajar bersama, sharing masukan-masukan tadi dari Pak Kiai, misalnya dari Pak Ketua, kemudian ada satu lagi masih terus gitu, supaya kita punya pengetahuan yang mantap. Nanti suatu saat ada yang ditunjuk oleh kelompoknya, masyarakatnya di masjidnya, di sini akan menjadikan, tadi ada koperasi berbasis masjid, yang koperasi ekonomi tapi yang sosialnya juga, misalnya Pak Arsyad tadi berbasis masjid ini zakatnya bagaimana, nanti secara pengetahuan mungkin nggak lengkap, bisa konsultasi kepada kita. Nah, itulah yang kita harapkan karena kita bisa sharing tentang zakat ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya Ustadz Imam. Mungkin ada dari Bapak Wakil Ketua, Pak Afwan Rangkuti, mungkin mau menanggapi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing aja Ustadz Imam. Monggo. Jadi bicara zakat ini kan secara hukum positifnya sudah ada Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Akan tetapi memang Basnas dalam hal ini memang perlu melakukan lagi-lagi silaturahim dengan Majelis Ulama Indonesia, terkhusus di bidang Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ada beberapa vokal poin yang saya lihat dan yang saya rasakan dan yang saya ketahui yang tidak dan kurang masif dilakukan oleh Basnas. Yang pertama seperti contoh, saya ini punya kartu namanya NPWZ, nomor peserta wajib zakat. Nah, untuk kartu ini saja
banyak sekali mungkin para UMKM, BMT kita ataupun masyarakat secara umum nggak tahu bahwasanya Basnas itu mengeluarkan NPWZ, nomor peserta wajib zakat. Alhamdulillah saya udah ada gitu sejak tahun 2013 saya punya. Yang kedua, yang kurang maksimal dilakukan lagi adalah bahwa zakat itu bisa mengurangi pajak. Nah, pada aspek perhitungan zakat pengurang pajak, disinilah peran yang disampaikan oleh Ustadz Imam itu yang perlu untuk dilakukan. Ada konsultasi pembelajaran perhitungan. Saya sendiri saja kurang paham cara menghitungnya. Jadi saya sudah bayar MPWZ per setiap tahun, kemudian tetap juga saya harus membayar pendapatan penghasilan per 1 tahun. Tetapi di pembayaran pajak itu tidak tersebut ada pajak zakat pemotong pajak. Padahal itu diperbolehkan. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, tentu juga dengan integrasi sinergi antara Basnas dengan KPU MUI di dalam hal mencerahkan umat, saya melihat kepercayaan kepada zakat ini memang agak lemah pada aspek umat. Saya contoh begini saja, misalkan kita datang ke bank syariah, kita akan lebih banyak mendapati orang membayar setoran awal haji. Atau kita datang ke pegadaian syariah, orang banyak untuk menggadaikan emas misalkan gitu hanya untuk haji dan umroh. Nah ini memang kita harus, zakat memang harus lebih diekspansikan bahwa siapa saja sih sebenarnya yang dikenakan atas zakat ini. Apakah haji kena karena ada istitoah, kemudian umroh apakah dia dikenakan untuk pembayar zakat atau tidak, dan yang kedua yang paling penting adalah kita melihat kantor-kantor yang berkaitan kepada hubus syahwat ya, jadi hubus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah itu lebih cenderung banyak. Jadi kalau kita buat perbandingan akan orang lebih banyak kepada rebutan untuk berangkat umroh dan haji daripada rebutan untuk bayar zakat. Jadi orang akan protes ketika tidak berangkat haji, tapi orang tidak protes kepada Basnas, saya belum bayar zakat nih. Nah, begitu kira-kira kan. Saya marah nih, saya mau marah karena saya belum bayar zakat. Jadi orang lebih marahnya kepada hubus syahwatnya. Nah inilah yang memang harus kita memang harus diskusi juga dengan Basnas untuk merubah satu pameo. Kita marah kalau kita tidak bayar zakat. Tetapi kemarahan syahwat itu lebih cenderung kepada itu tadi. Hubud dunya kan begitu, wahan, maksudnya kepada wahan. Jadi merubah wahan menjadi satu pemikiran bahwasanya kalau tidak bayar zakat tidak enaklah hati saya. Kalau saya tidak sholat hari ini kayaknya bagaimana begitu, lemas badan. Nah, merubah psikologis itulah yang memang perlu kita diskusikan dengan Basnas. Mungkin itu pandangan dari saya, Ustadz Imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Ini saya sebagai moderator jadi ingin menanggapi juga Bapak. Jadi memang masalah zakat ini kan menarik sekali ya, karena untuk mengamalkannya itu kembali ke diri kita sendiri gitu. Sementara mungkin masing-masing orang kan berbeda-beda, ada yang prioritasnya seperti apa, kemudian dari masing-masing kepemilikan hartanya juga didistribusikannya kemana-kemana itu kan masing-masing. Jadi memang PR sih yang disampaikan Pak Wakil Ketua tadi, merubah pameo zakat ini kalau misalkan nggak bayar zakat kita marah gitu, nah itu kayaknya tantangan itu. Mungkin kalau misalkan itu menjadi pameo yang tren di kita, mungkin benar kata
Pak Ketua juga, insya Allah nggak ada lagi orang yang susah atau bangkrut itu, gitu kira-kira. Mungkin Pak Ustadz mau menanggapi? Saya tanggapi sedikit. Pak Afan. Ya, terima kasih. Sebetulnya tadi ketika berbicara mengenai al-amal al-zakawiyah, saya sudah membahas sedikit mengenai sumber-sumber zakat. Sebetulnya sumber zakat kita sangat banyak sekali, terutama adalah yang dalam bentuk korporasi. Selama ini yang kita fokus bahwa yang bayar zakat itu orang per orang. Sebetulnya banyak sekali yang harus membayar selain orang per orang. Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang mengaku sebagai perusahaan syariah, maka harus bagi perusahaan syariah ya harus bayar zakatnya. Kalau tidak membayar zakatnya, ya dianggap tidak syar'i. Label syariahnya hilang. Itu pertama. Yang kedua, lembaga-lembaga keuangan sebetulnya tidak boleh memegang otoritas sebagai pemegang lembaga ambil zakat, sebagai lembaga ambil zakat. Misalnya bank itu semestinya nggak boleh dijadikan lembaga atau memiliki lembaga ambil zakat. Karena apa? Ini ada interest pribadi, interest bank ini yang boleh dikatakan akan bertabrakan dengan CSR-nya. Kalau CSR-nya harus dibagikan, tetapi ini berkaitan dengan yang sudah jelas asnafnya 8 melalui lembaga zakat ini, mesti harus lembaga sendiri, kecuali ya katakan bank A memiliki lembaga ambil zakat, tapi terpisah manajemennya, tidak masuk dalam manajemen tersendiri, tidak masuk dalam manajemen bank, tapi memang lembaga tersendiri, itu oke lah. Tapi rasa-rasanya kalau sebuah lembaga ambil zakat di bawah sebuah institusi, maka punya kepentingan untuk mendistribusikan hasil zakat ini kepada kelompoknya. Itu juga ada permasalahan. Nah, kalau tadi sumber zakatnya sudah ketahuan banyak, katakanlah ada saham-saham. Saham ini juga ada zakatnya. Kalau saham yang sudah diperjualbelikan, maka dari sekian hasilnya itulah yang dizakati. Tapi kalau zakat itu zakat yang dimandakan memang investasi, ya katakan udah sekian lama ya sebagai harta yang diperjualbelikan, amwal tijarah. Jadi saham ini sebagai amwal tijarah. Kalau itu di commerce ada terjadi diperjualbelikan. Nah, ini di sini terjadilah mundurnya atau sedikitnya muzaki, karena yang dihitung hanya muzaki perorangan, tidak ada muzaki lembaga. Nah, padahal lembaga itu punya kapasitas untuk membayar jauh lebih tinggi daripada orang per orang. Itu mengenai sumber zakat dan mustahik. Satu sisi lagi mengenai zakat dan pajak. Di Malaysia, zakat yang dibayarkan itu mengurangi zakat. Zakat yang dibayarkan mengurangi pajak. Katakanlah kewajiban pajak kita 10% dari 100 juta. Ya. Kita punya uang 100 juta. 100 juta punya kewajiban 10%. Maka zakatnya kewajibannya adalah 10 juta. Punya 100 juta, pajaknya 10 juta. Karena 10%, tapi ya 10 juta itu dikurangi 2,5 juta dan bayar pajaknya 7,5 juta. Sementara di Indonesia itu tidak begitu. Ini adalah yang 2,5 juta itu dikurangi dari 100.
dikurangi jadi 100 sehingga bayar pajaknya adalah 97,5 juta, hasilnya 9.750.000, bayar pajaknya segitu. Jadi kalau di Malaysia bayar pajaknya 7.500.000, di Indonesia bayar pajaknya 9.750.000. Itu bedanya. Itu sudah diusulkan dari dulu dan diskusinya lumayan panjang dan sampai sekarang belum juga mendapatkan apa namanya tanggapan-tanggapan yang positif. Karena apa? Ini sebetulnya berkaitan dengan kepercayaan dari pemerintah, terutama ya beberapa orang, bahwa ketika pihak swasta itu diberikan kewenangan untuk mengambil zakat, terutama lembaga-lembaga ambil zakat nasional, maka seolah-olah kalau terjadi sesuatu maka negara tidak berkuasa lagi. Kenapa? Dananya itu sudah diambil oleh pihak swasta, padahal itu bisa diwajibkan saja kalau zakat yang dibayarkan kepada lembaga amil zakat nasional atau lembaga amil zakat nasional gitu ya, badan amil zakat nasional, maka bisa menjadi potongan. Tapi kalau yang diberikan kepada lembaga amil zakat tidak jadi potongan. Artinya diberikanlah kepada badan yang dimiliki oleh pemerintah. Yang bisa menjadi pemotong pajak adalah zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat nasional. Mestinya bisa begitu. Cuman ya diskusi ini lumayan panjang. Kebetulan pada tahun 2006 kita mendirikan IAZI, Ikatan Amil Zakat Indonesia, meskipun tidak berkembang. Ada pada Pak Fatur Rahman Jamil dan sebagainya, banyak kawan-kawan dari NU, ada Muhammadiyah juga ada, kemudian dari beberapa lembaga amil zakat di perusahaan, tapi kebetulan tidak berkembang. Karena yang di Indonesia ada itu adalah forum zakat. Forum zakatnya forumnya lembaga zakat, tapi amil nggak punya forum. Amil itu nggak punya forum. Di Persatuan Amil Zakat itu saat itu nggak ada. Entah kalau sampai sekarang ada, tapi yang ada adalah majelisnya adalah majelis lembaga dan badan amil zakat. Tapi orang per orang sebagai amil itu tidak punya persatuan. Saya kira tanggapannya demikian. Mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih atas tanggapannya Pak Ustadz Imam. Nah, kemudian karena mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.30, pas juga tadi kita mulai dari jam 20, maka diskusi bincang ekonomi umat ini bisa kita tutup. Mungkin dari Bapak Imam ada closing statement atau harapan-harapan terkait tema kita dan mungkin terkait juga program bincang ekonomi umat ini, bagaimana? Silakan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Pak Ketua, kemudian Pak Wakil Ketua, dan mungkin kawan-kawan yang lain. Boleh jadi belum bisa memberikan tanggapan karena yang memberikan tanggapan itu biasanya ada dua. Satu karena memang paham, tapi pahamnya itu takut keliru. Yang kedua ada berbeda dengan pemahaman saya yang selama ini itu saya ketahui. Yang ketiga memang masih blank. Artinya betul-betul apa yang mau ditanggapi nggak tahu. Nah, karena itu jangan sampai berhenti di sini saja kita membahas mengenai ini. Insya Allah ada kajian atau katakanlah ada lagi bincang-bincang tentang zakat jilid 2, jilid 3 dan sebagainya, bergantian lah. Mungkin akan narasumbernya mungkin boleh jadi kembali lagi kepada Pak Ketua, kemudian nanti sharingnya dari saya, kemudian ada lagi dari yang lain, sehingga insya Allah memberikan manfaat yang lebih banyak. Kita paling tidak kita di majelis ilmu ini atau di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat
itu kita paham tentang zakat, karena zakat itu adalah bagian yang sangat penting sekali dari pengembangan ekonomi umat. Kita percuma berbicara mengenai pengembangan ekonomi umat ketika mereka sudah berkembang tapi tidak bayar zakat. Nah, ini satu musibah besar bagi kita. Maka kita harus tahu tentang zakat, paling tidak garis-garis besarnya lah. Nah, ada yang tafakuh fiddin, tafakuh fis zakat. Insya Allah saya juga berusaha untuk bisa memahami itu dengan baik dan benar dan memperdalam betul-betul supaya bisa jadi rujukan. Jadi ada yang mengetahui sekilas saja, tapi ada yang di majelis ini harus ada yang menjadi rujukan tentang zakat. Itu harapan saya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, kontribusinya tentu akan menambahkan. Jadi seperti sebelum saya katakan bahwa ketika kita punya ilmu kita share, kita bagikan akan bertambah. Ada sesuatu yang ketika kita share, kita bagi akan berkurang. Itu harta kita, tapi tetap saja bertambah karena keberkahan. Nah, kita ambil semua sebetulnya kembali pada diri kita masing-masing, keberkahan dan penambahan ilmu. Demikian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kalau gitu. Kalau boleh saya menanggapi apa yang tadi closing statement Pak Aldi yang disampaikan oleh beliau. Ini luar biasa. Sekaligus barangkali nanti untuk koordinasi di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat ini gagasan-gagasan Bernas malam ini saya kira perlu direkam untuk eksekusi. Jadi tadi ada beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita menguatkan edukasi tentang zakat ini secara masif. Sampai diusulkan oleh Kiai Haji Imam Bayhaqi itu adanya asosiasi amil, gitu kan? Ada sebuah kelembagaan amil yang kemudian kita bisa inisiasi. Apakah nanti dikelola Basnas atau MUI, saya kira itu menjadi luar biasa. Saya kira ini nanti bisa masuk ke dalam di Pokja kita tentang Pokja 3 itu. Penguatan sumber daya ekonomi umat itu bisa menjadi sebuah masukan. Itu menjadi catatan tentang sumber daya manusia yang kemudian bisa kita optimalkan. Karena di sumber daya ekonomi umat ini ada sumber daya ekonomi manusia yang kemudian menangani masalah bisnisnya, kemudian menangani masalah keahliannya seperti tadi diusulkan Pak Kiai. Itu yang ahli, konsultan atau ekspertis di dalam masalah zakat. Jika ini menjadi kajian. Dalam Pokja 1 ini kita melakukan penguatan sektor keuangan, di mana sektor keuangan itu kita berharap juga mendapatkan backup reservoir dari bagaimana kita menutilisasi dari dana-dana sosial ini, dari zakat infak wakaf ini. Itu di Pokja 1 di mana Kiai Haji Imam Bayhaqi ada di sana. Tapi yang tidak kalah pentingnya ini ada Pak Arsyad di sini, di beliau Buya Arsyad Ahmad ini ada di penguatan jaringan ekonomi umat, di mana nanti kita perlu melakukan seperti diusulkan oleh Pak Waka tadi untuk kemudian membuka hubungan komunikasi dengan Las Nasional atau Basnas, Badan Amil Zakat itu, untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang tadi disampaikan secara Bernas, baik itu disampaikan oleh Kiai Haji Imam Bayhaqi berkenaan dengan masalah regulasi, masalah asosiasi amil yang kemudian masif melakukan ekspansi footprint Ambon. Kemudian ada juga kemudian bagaimana perhitungan, memang dari dulu nih diskusi tentang bagaimana mengubah mengkonversi seperti di Malaysia, bayaran zakat kita mengurangi pajak, itu nggak jadi-jadi dari dulu. Saya kira ini perlu juga digagas, tapi yang tidak kalah pentingnya di Pokja 5 dan di komisi kita itu ada penguatan jaringan, kita datang ke berbagai las untuk kemudian mendapatkan, sehingga nanti kompartemen dana sosial itu ketika kita akan mempertemukannya dengan kompartemen dana komersial itu ada link match, bagaimana bentuk investasinya, bagaimana bentuk kemudian mudharabahnya, bagaimana menggunakan dana sosial dan komersial mendudukkannya. Bukan sekedar BMT, Baitul Mal wa Tamil, tapi bisa jadi ada sebuah Baitul Mal secara khusus,
Baitul Tamwil secara khusus. Nanti barangkali ini masukan saya untuk kepentingan diskusi Bernas ini untuk Pokja di Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Terima kasih. Khususnya ke Pak Waka yang menginisiasi dialog yang Bernas. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bapak Ketua Komisi. Mungkin berkenan Bapak sekaligus mengakhiri menutup dengan doa, pengantar doa dari Bapak Ketua. Oh, itu ya. Siap. Yang Abdul ini yang Kiai Imam tuh lebih ini ampuh doanya. Pak Yai, silakan Pak Yai. Soalnya saya tadi nggak ikut dari awal, silakan. Saya samaan wa ta'atan aja kepada Pak pimpinan gitu ya. Nah, dengan samaan wa ta'atan ini kan insyaallah barokah gitu. Kita berukkan lah. Barokah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ammahu wa yukafi. Kama yaghfir jari ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ketua KPU, Bapak Wakil Ketua, dan para pengurus KPU semua yang telah menghadiri kegiatan ini. Semoga kegiatan ini terus berlangsung dan yang merupakan bagian dari program KPU untuk memberikan ilmu kepada umat. Sekian dari saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.